Baik, pertanyaannya Pak Dr. Handini terkait dengan our future, ya. Jadi masa depan dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, baik itu di Indonesia, di Turki, atau mungkin juga sampai ke UK sana, ke Eropa sana, kira-kira akan seperti apa dalam 5-10 tahun ke depan nih, ya. Apakah memang akan cerah atau mungkin dari sisi politiknya, dari sisi ya bisnisnya, keuangannya, ini seperti apa? Silakan, Pak Dokter. Ya, kalau untuk hal itu ya berdasarkan data yang saya terima gitu kan peringkat Indonesia dan lain sebagainya, data yang dirilis. Sebenarnya kalau dari data-data yang dirilis oleh pemerintah kita sih cukup optimis, tapi kita juga perlu mengcompare dengan negara-negara lain ya. Jadi Mhm, termasuk juga perihal seperti ini. Eh, ini salah satu contoh real nih. Kami transfer uang dari Indonesia ke Turki, mhm, kita coba dan dari Singapura ke Turki. Nah, mhm, perbedaannya gini. Uang dari Indonesia ke Turki butuh waktu 3 sampai bahkan seminggu waktu itu. Itu dalam transaksi besar ya. Nah, karena kita punya juga sister company di Singapura, itu hari itu juga nyampe. Nah, coba bayangkan berapa apa opportunity cost yang hilang dalam 7 hari ketika kita berinvestasi di Turki dengan mhm. kurs yang membengkak dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya perihal level of trust juga, Prof. Betul. Nah, jadi kita punya PR sangat penting ini untuk transaksi keuangan itu juga ternyata level of trust kita masih ya cukup diragukan gitu kan. 7 hari, 3 hari, bahkan selang 1 dan 2 hari itu menentukan juga. Kadang deal-deal bisnis itu juga eh, dalam hitungan jam bahkan. Mhm, Nah, betul. itu eh, kita bisa kehilangan kesempatan dan sebagainya. Ini catatan untuk yang pernah kami alami. Tapi untuk future itu untuk 5 sampai 10 tahun ke depan sih saya sangat yakin karena apa? Islamic Finance ini keunggulannya ada di value. Nah, ini yang Mhm, terkadang luput dari aktivitas ekonomi pada umumnya gitu kan. Kita punya mhm, karakteristik itu yang menurut saya ini adalah core of sustainable adanya di value ini, gitu mhm, kan. Jadi ini yang perlu kita pertahankan dan kita lebih apa terjemahkan kepada bahasa harian kita, bahwasannya kita ini sangat beda meskipun isunya kan di level internasional juga kita dianggapnya nggak ada bedanya, cuman bedanya ya kita pakai terminologi Islam, mereka terminologi Yunani, Barat dan lain sebagainya gitu kan. Tapi mhm, saya sangat optimis kalau kita berpegang teguh pada value dan tidak terlepas hanya sekadar label tapi di level pengawasan, ya industri ini akan tumbuh jauh lebih dipercaya oleh masyarakat gitu kan. Meskipun ada saja yang tidak suka dan lain sebagainya. Karena kan kalau di bisnis itu, Prof, kita kan bersaing, Prof ya. Jadi betul. mereka juga nggak pernah berpikir ini Islam atau agama apa gitu. Jadi mereka itu terkadang ini pada level persaingan bisnis apapun bisa dilakukan gitu. Nah, ini kan yang menjadi Mhm, tantangannya orang-orang yang mengambil celah dalam 1 2 fenomena itu. Karena ya kita juga kan mhm, cukup apa berkaca diri untuk melepas muamalat itu kan berpikirnya lama sekali. Bahkan saya juga dulu pernah di muamalat itu. Ya, mereka gonta-ganti sistem untuk meyakinkan investor baru yang akan masuk dan lain sebagainya. Ini kan menjadi PR kita bersama gitu. Ini bukan aib tapi sebagai bahan koreksi gitu. Jadi ya jangan juga kita menutup diri. Kenapa? Ya syaratnya untuk naik level kan muhasabah, Prof. iya, betul. Gitu. Introspeksi ya. Iya, masukan dari Dan juga orang terima itu, kritik ya. Mhm, iya, justru kritik itu kan kalau kita ke konsultan bayar loh. mhm, Iya, betul. saya kan juga pakai konsultan McKinsey, kemudian juga Mhm, Big Four itu di Turki, itu mhm, bayar untuk mencari kekurangan kita, bahkan kita harus bayar. Nah, mhm. ini orang dengan sukarela nyari kekurangan kita, ya udah itu pada level kritik ya kita jadikan itu sebagai masukan. Nah, berarti kita harus nutup di sini nih gitu. Tapi kalau kita Iya. juga sendiri denial, itu justru Mhm, menurut saya itu pintu gerbang sebagai kehancuran. Nah, betul.
tidak mau introspeksi atau muhasabah. Nah, itu syarat-syarat syarat yang harus kita penuhi gitu. Juga pada level inovasi kita udah jadi leader lah, sama Malaysia dan negara lain kita udah jauh gitu. Itu udah bukan apple to apple lagi. Bahkan Indonesia dan Turki itu nggak bisa dibandingkan untuk industri ini gitu. Nah, kita Hmm. ngedrive sebenarnya. Turki banyak belajar dari kita. Bahkan ya Mhm. supervisor saya dan sebagainya, mereka kan juga belajar dari Malaysia, dari Indonesia, bagaimana mengembangkan produk. Kalau di negara mereka masih terhambat karena ya mayoritas masyarakatnya masih sekular. Nah, kita nih udah Mhm. Islam dari lahir gitu kan dalam Mhm. kandungan, tetapi mungkin beberapa orang masih denial dengan eksistensi dari apa produk-produk ini gitu. Juga kita harus berani bermain di level internasional. Nah, BPKH udah mulai berani. BPKH Limited ya kan, kemudian Mhm. mengelola investasi syariah di luar negeri di Arab Saudi, mungkin mereka melirik Turki sebagai salah satu potensi mereka akan ke sana, nah gitu. Dan lain sebagainya karena hari ini kan kita butuh yang namanya kolaborasi, Prof. Kalau kita hanya Mhm. berkompetisi sendiri, kita hanya berlari dengan tenaga sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama dengan negara lain, ya kita akan berjalan secara sustain gitu kan, saling membantu, saling support dan lain sebagainya gitu. Nah, itu